Satu lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Hai sahabat Raka. Wow, hari ini cerah banget ya kira-kira semua sahabat Raka. Sahabat Raka, memang mungkin sahabat Raka pernah dengar sama ungkapan yang Semuanya sahabat Raka, halo, selamat hari Kamis yang cerah ceria ini. Sudah jam Oke, 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku. Seperti yang udah saya janjikan tadi nih sahabat Raka. Dan setiap hari Rabu juga pastinya ya, kita ada obrolan seru bareng teman-teman dari RSHS Bandung. Dan udah hadir bersama saya di sini nih, dan juga di live Instagram, sahabat Raka bisa tonton langsung ya. Ada Bapak Dr. Riyadi. Halo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas Titan, apa kabar? Sehat-sehat mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sehat. Di sana juga semoga pada sehat-sehat ya. Ya, terima kasih. Memang kita butuh sekali dukungan ya dari masyarakat pada saat kondisi seperti ini. Memang saat ini sedang bekerja keras kami tenaga kesehatan. Mudah-mudahan masyarakat di luar juga bisa berpartisipasi dengan cara melakukan protokol kesehatan dengan baik. Minimal kalau memang tidak bisa melakukan perawatan langsung, berperanlah dalam melakukan tindakan pencegahan supaya jangan sampai jadi masyarakat yang harus kita rawat di Hasan Sadikin nih. Mudah-mudahan ya, itu harapan kita semua. Benar. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih, Dok nih. Ini kebetulan kan dulu sempat saya baca kalau tenaga kesehatan itu adalah garda terdepan. Tapi menurut saya justru tenaga kesehatan itu garda terakhir, benar nggak sih? Justru karena garda terdepan tuh masyarakat sendiri ya, Dok ya, benar nggak sih? Ya, saya setuju sekali tuh. Saya setuju sekali. Kalau kita dalam masalah infeksi itu selalu kita bilangnya adalah pencegahan yang utama. Pencegahan itu dengan apa ya? Itu melaksanakan protokol kesehatan, melakukan tracing, melakukan pemeriksaan apabila ada gejala. Apabila sampai memang kita terinfeksi atau terkena suatu penyakit, baru namanya kita kendalikan. Kendalikan dengan apa? Yaitu dengan isolasi, dengan diobati dan lain-lain. Nah, sebetulnya peranan tenaga kesehatan ya memang penyuluhan juga ya, tapi pada akhirnya kalau sekarang kita lebih ke pengobatannya yang memang utama. Oleh sebab itu semua, kalau kita bilang, kalau selalu kami sampaikan, semua orang bisa menjadi pahlawan dalam hal ini, termasuk dengan salah satu yang paling mudah, di rumah saja ya. Apa sulitnya ya menjadi pahlawan dengan di rumah saja kalau memang tidak ada kepentingan untuk keluar daripada rumah. Demikian. Oke. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan besar orang-orang juga nih. Ini yang namanya, kan kita sering dengar nih yang disebut-sebut protokol kesehatan gitu ya, Dok ya. Nah, itu protokol kesehatan kan biasa sudah banyak dijelaskan apa saja. Nah, mungkin Pak Dokter bisa dijelaskan sekali lagi mungkin yang dimaksud protokol kesehatan tuh apa aja sih? Siapa tahu belum pada tahu gitu ya. Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya malah saya ingin kembali dulu ke, kalau di Kementerian Kesehatan itu selalu kita bilang adalah perilaku hidup bersih dan sehat, itu yang utama. Salah satunya memang komponennya adalah kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kalau yang sudah terkenalkan ya, sekarang udah jadi 6M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sampai ditambahkan sekarang yang 6-nya, soalnya yang suka lupa sekarang apa, makan dan minum sendiri ya, itu yang kadang-kadang suka lupa. Kalau udah makan, saya rasa sih sekarang sampai saat ini saya belum menemukan ada yang bisa makan dengan menembus masker gitu. Kayaknya nggak bisa kan, maskernya pasti harus diturunkan ya gitu. Jadi itulah kenapa ditambahkan sekarang makannya kalau bisa sendiri-sendiri. Tapi prinsipnya apa sih sebenarnya kalau kita ingin melakukan pencegahan ya? Yang pertama, satu, membersihkan tangan. Nah, itu yang utama. Kenapa? Karena tangan kita ini kan yang megang kemana-mana, sementara tidak hanya masalah COVID ya, tidak masalah virus SARS-CoV-2, berbagai macam penyakit itu bisa menempel di benda-benda. Nah, kalau tangan kita menyentuh dan tidak dilakukan pembersihan, nanti tangan kita malah menjadi sumber untuk menularkan pada orang lain. Kemudian yang penting apa? Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang bersih. Kenapa? Karena kulit kita ini sebenarnya adalah pertahanan tubuh. Kalau kulit kita ini tidak ada luka, tidak ada jaringan yang terbuka, itu aman. Tapi kalau mata itu kan ada, kita bilang kalau itu mukosa ya, jadi bagian yang memang yang berair itu kita bilang mukosa. Kalau mukosa itu bisa tertembus oleh virus. Oleh sebab itu kalau tangan kita kotor,
Kalau tangan kita kotor, ada virusnya, kita kucek-kucek mata, masuklah ke situ. Kemudian apalagi sekarang yang kita semua lakukan, menggunakan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung dirinya sesuai dengan indikasi tentu. Kalau kami tenaga kesehatan mungkin harus menggunakan alat pelindung dirinya yang luar biasa lengkap misalnya. Karena kita takut tadi misalnya kena mukosa mata dan lain. Kalau di masyarakat, ya gunakanlah masker yang sesuai. Kan sudah banyak sekarangnya panduannya. Kemudian yang penting lagi apa? Menjaga jarak. Kenapa? Ya itu, karena sampai saat ini walaupun banyak sekali penelitian yang mengatakan bisa menular melalui udara, tetapi dia sampai jarak tertentu, si virus ini, kalau kita ngomong mengenai virus SARS-CoV-2 ini, mengenai COVID, dia ada jarak tertentu bisa melayang-layang di udara. Kalau dia sudah lebih jaraknya 1,5 meter, 2 meter, itu dia sudah jatuh ke lantai, ke tanah. Jadi berarti kita apa? Menjaga jarak. Itulah kenapa harus menjaga jaraknya 1,5 sampai 2 meter. Apalagi kalau ada yang batuk, tapi kan kalau kita sama-sama pakai masker aman. Itu yang kadang-kadang suka lupa. Sebenarnya masker itu akan bermanfaat kalau dua-duanya menggunakan masker. Itu yang paling tinggi proteksinya. Kalau hanya satu orang yang menggunakan, sementara orang yang batuknya tidak menggunakan, itu berisiko. Kemudian apalagi yang penting? Membatasi interaksi. Nah, itu ya. Tadi kenapa? Sama dengan tadi, jarak daripada si virusnya itu. Yang penting lagi apa? Kalau kita harus bepergian, jangan lupa kalau sampai rumah, mandi, ganti baju, mandi. Karena ya itu, virusnya bisa menempel di badan kita. Kalau kita nanti langsung bermain, misalnya kita sudah punya anak, atau kita punya orang tua yang sudah lansia, sementara kita langsung berinteraksi dengan mereka, virusnya itu menempel di baju kita, di badan kita, jadi pindah. Nah, seperti itu. Dan kalau berhubungan dengan hari ini, salah satu juga yang penting adalah konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup. Nah, itu mungkin beberapa prinsip-prinsip yang bisa kita laksanakan untuk mencegah dan juga menjaga badan kita untuk tetap fit. Nah, demikian mungkin, Mas Titan. Ya. Yang terakhir ini juga memang penting sekali ya, menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, biar kalaupun sampai amit-amit kena ya. Amit-amit kena tuh kita masih kuat, betul. Gitu ya. Betul, karena prinsip dari infeksi virus, kalau kita bicara mengenai SARS-CoV-2, mengenai COVID ini, infeksi virus itu yang terutama untuk menghilangkan si virus dari tubuh itu adalah daya tahan tubuh yang baik. Daya tahan tubuh yang baik itu akan muncul jika kita badannya fit. Demikian. Oke. Berarti garda terdepan memerangi virus COVID-19 ini tuh sebenarnya kita sendiri ya, Pak Dokter ya? Betul. Kita semua berperan dalam mencegah dan mengendalikan virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini. Nah ini cuman kan kalau saya lihat di jalan gitu, kalau saya misalnya ke kantor, kesini mau siaran, mungkin saya ngelihat di jalanan, kayaknya masih banyak sekali ya dok ya, masyarakat yang kayaknya masih belum sadar gitu dengan protokol kesehatan ini. Ada yang masih ngumpul-ngumpul, nggak pakai masker, segala macem gitu. Itu bahaya sekali kan sebenarnya dok ya? Bahaya sekali, sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan, sebetulnya yang lebih berbahaya itu kita tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi kita berisiko menzolimi, kalau saya bilang, menzolimi orang lain, membahayakan orang lain gitu. Jadi kalau memang berpikir, biar aja nanti saya yang sakit misalnya, karena misalnya tidak mau pakai masker. Tapi sebenarnya kalau dia tidak pakai masker, yang berisiko adalah kalau dia mau sakit ya walaupun jangan ya sebaiknya. Tapi kalau memang dia sendiri ya itu risiko tanggung sendiri. Tapi dia berisiko menularkan pada orang lain. Karena kalau kita menggunakan masker pun, kalau sumber penularannya itu tidak menggunakan masker, risikonya bisa 30-40% tertular. Oke. Gitu, walaupun kita sudah pakai masker. Oleh sebab itu prinsipnya kalau dua-duanya pakai masker, baru risiko penularannya itu turun di bawah 10%. Demikian. Udah dua-duanya pakai masker, jaga jarak, itu udah harusnya aman ya dok? Iya, betul. Insya Allah mudah-mudahan aman. Apalagi ditambah dengan badan kita yang fit. Nah, dengan badan fit itu, virus masuk ke dalam tubuh juga langsung kalah oleh daya tahan tubuh kita. Bener-bener. Yang membahayakan dari pandemi ini kan memang walaupun kita orang tanpa gejala pun, kita tetap bisa menularkan kepada orang lain ya dok ya? Iya, betul sekali. Dan itu juga kenapa waktu
saat ini pun kenapa sih diharapkan anak-anak tuh di rumah saja kalau dihubungkan dengan saya sebagai dokter anak ya, karena begitu. Kalau walaupun saat-saat ini sudah mulai bergeser pada anak pun mulai bergejala, tetapi justru pada anak itu yang lebih sering mereka terpapar, virusnya ada di dalam tubuhnya, ada di saluran nafasnya, tetapi tidak bergejala. Nah, mereka akan berisiko menjadi sumber penularan buat orang tuanya atau malah kakek neneknya yang jika pada orang dewasa atau orang yang sudah cukup berumur, bila terkena virus ini risiko untuk menjadi sakit berat lebih besar. Itulah makanya yang kita harapkan orang tua untuk, apalagi sekarang hitungannya mau masuk libur sekolah ya, udah masuk libur sekolah gitu ya. Kadang-kadang suka nggak tega gitu anak di rumah aja, padahal di rumah aja bukan hanya untuk anaknya, tapi melindungi semua yang ada di rumah tersebut termasuk lingkungan terdekat. Oke. Berarti pokoknya intinya sekarang mah harus protokol kesehatan setiap saat gitu dok ya. Nah ya. Betul, apalagi. Nah silakan. Ya, apalagi kan sekarang kalau kita lihat kondisinya sedang seperti saat ini ya. Kalau kita lihat memang dari dulu sebetulnya Komite Penanggulangan COVID-19 itu sudah membagi-bagi ya kategori risiko daripada suatu wilayah atau daerah yang kita suka dengar. Zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Nah, di situ ada pembagian-pembagiannya, aktivitas apa yang boleh dilakukan pada saat misalnya dia zona hijau atau zona merah. Kalau dalam kondisi zona merah, ya sudah jelas. Dengan penularan yang sangat luar biasa, itu sudah jelas. Harus apa? Harus di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, termasuk kalau mau melakukan aktivitas olahraga. Pilihlah aktivitas olahraga yang tidak memerlukan kita untuk keluar daripada rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak kenal, demikian. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal zona-zona ini saya juga sempat kepikiran nih dok. Tiap kali kan misalnya ada satu daerah tadinya merah, terus kemudian mungkin berkurang jadi kuning atau jadi hijau. Nah ini menurut saya ada satu kebiasaan buruk masyarakat yang begitu jadi hijau, terus jadi apa ya, jadi takabur mungkin ya, terus jadinya aman gitu lagi, terus zonanya naik lagi, merah lagi gitu ya. Wah itu gimana itu berarti? Betul. Iya betul, memang seharusnya ya itu ya, kalau kita sudah menjadi zona hijau misalnya, jadi risiko penyebaran virus itu ada, tetapi tidak ada kasus baru. Nah dalam artian seperti itu berarti di wilayah situ sudah tidak ditemukan nih dalam tracing ada kasus baru. Berarti apa yang harus dilakukan? Boleh membuka aktivitas sosial sudah mulai bisa dilakukan terbatas, tetapi protokolnya jangan lupa, karena protokol kesehatan itu yang 5 jadi 6M sekarang itu harus dilakukan di zona manapun. Tetapi pembagian zona kalau lebih tinggi itu lebih ke arah penutupan secara kegiatan sosialnya di rumah saja dan lain. Tapi setiap kita keluar dari rumah, setiap kita keluar dari lingkungan yang kita sudah tahu kondisinya, terapkanlah selalu protokol kesehatan. Yang paling sederhana aja, menggunakan alat pelindung diri, masker, melakukan hand hygiene, dan menjaga jarak. Itu yang paling sederhana. Sebenarnya nggak sulit ya protokol kesehatan ini, cuman gimana masyarakatnya aja. Ya, cuma membiasakan, karena itulah yang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru ya. Ini sekarang yang kebiasaannya sekarang ya harus seperti ini. Mungkin kalau kita contohkan dan banyak orang lain contohkan bagaimana kebiasaan kita dulu pada saat menggunakan kendaraan bermotor, mobil. Dulu kan tidak biasa kita menggunakan sabuk pengaman, tetapi sekarang kalau kita naik mobil sabuknya belum terpasang tuh rasanya ada seperti yang kurang. Tidak ada yang menempel di badan. Nah, itu memang butuh waktu. Bahkan untuk sabuk pengaman aja butuh waktu, apalagi yang seperti ini. Tapi mudah-mudahan dengan kondisinya memang sangat diperlukan, merubah kebiasaan masyarakat menjadi biasa menggunakan masker dan melakukan kebersihan tangan ini akan memerlukan waktu yang lebih singkat untuk mereka paham bahwa inilah kebiasaan baru saat ini yang harus dilakukan. Apapun zona tempat tinggalnya, begitu. Pokoknya kalau walaupun zona hijau sekalipun, tetap kalau kita keluar ruangan harus terapkan protokol kesehatan, dok ya, tetap. Betul. Okay. Karena nanti kalau memang sudah bisa melepas masker, itu pasti akan diumumkan oleh pemerintah langsung, seperti kita lihat di beberapa negara tertentu kan, gitu. Jadi bukan berarti begitu zona hijau
Sudah lepas tidak. Itu aturan itu adalah aturan lain yang akan dikeluarkan di kemudian hari, terutama kalau memang kita sudah memiliki imunitas kelompok ya atau lingkungan. Ya itulah kenapa sekarang program vaksinasi juga digalakkan supaya bisa mendapatkan kekebalan imunitas daripada lingkungan agar semua orang bisa minimal 70-80% tervaksinasi. Kalau tervaksinasi apa yang terjadi nanti? Kalaupun sampai terpapar, diharapkan gejala yang muncul tidak berat. Jadi jangan salah kaprah ya. Vaksinasi dari dulu prinsipnya adalah mengurangi kemungkinan apabila terpapar menimbulkan gejala yang berat sampai fatal. Itu sebenarnya. Bukan 100% pasti tidak akan sakit. Tidak bisa. Kalau ada yang bisa seperti itu mah, itu obatnya pasti laku keras di mana-mana ya, obat dewa kita bilang. Semua bisa ya, gitu. Benar-benar. Ini soal vaksin juga kebetulan karena dokter nyinggung-nyinggung, saya juga melihat teman-teman sendiri gitu kayak di sosial media gitu, ternyata banyak yang salah kaprah nih dok. Dikira kalau udah divaksin terus udah aja berarti aman, selamat gak akan kena COVID. Karena setahu saya diajarin dari kecil kan bukan itu ya dok ya. Iya, kita mencegah supaya tidak sakit berat dan memang vaksin ini adalah salah satu komponen pencegahan infeksi. Jadi bukan satu-satunya komponen, tapi salah satu komponen. Dia akan saling melengkapi dengan tadi protokol kesehatan lainnya yang kita lakukan. Tentu kalau kita sudah divaksinasi, risiko kita terpapar, risiko kita menjadi sakit, apalagi sakit berat akan makin rendah. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan yaitu kita semua yang memang sudah termasuk kelompok yang bisa menerima vaksinasi untuk mau dan berpartisipasi. Dan jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan diri. Kesehatan diri dengan apa ya? Ini salah satunya dengan topik kita ini, melakukan olahraga sesuai porsinya dengan tetap tidak melupakan protokol kesehatan. Karena kalau saya lihat kadang-kadang sudah mulai banyak nih yang hobi sepedaan rame-rame sampai jalan ke luar kota seperti itu, padahal areanya masih misalnya area merah yang akan didatangi. Tentu seharusnya kalau misalnya seperti itu, ya jangan, namanya area merah kan pembatasan aktivitas sosialnya masif, tidak boleh ada kegiatan outdoor. Minimal yang boleh melakukan aktivitas di ruangan terbuka, tempat olahraga dapat dibuka dengan protokol kesehatan itu kalau masuk zona kuning. Di atas itu zona orange, zona merah tidak boleh melakukan aktivitas olahraga outdoor di luar. Nah, itu mudah-mudahan juga bisa berpartisipasi juga nih para komunitas-komunitas sepeda dan lain-lain untuk juga menjadi contoh kapan bisa melakukan aktivitas di luar, kapan memang masih harus kita menjaga aktivitasnya hanya di lingkungan rumah saja. Tetapi tetap lakukan aktivitas olahraga minimal 30 menit sehari di lingkungan rumah. Kan banyak yang bisa kita lakukan saat ini ya, di rumah saja mah banyak kok aktivitas fisik yang bisa kita lakukan, olahraga ringan. Demikian mungkin Mas Titan. Oke. Ini masih ada banyak yang mau saya bahas juga dan ada pertanyaan dari pendengar. Cuman kayaknya kita iklan dulu sebentar, Pak Dokter, break iklan dulu, nggak apa-apa ya? Kita nanti bakal lanjut lagi nih. Buat sahabat Raka yang mau nanya-nanya bisa langsung WhatsApp di 0811 149 7787 ya. Bisa dicek juga di Instagram Raka FM karena kami lagi live di situ ya. Siapa tahu mau lihat bentuk penyiar sama bentuk Pak Dokternya seperti apa. Bisa. Sahabat Raka masih di 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku. Kita masih ngobrol-ngobrol seru sama teman-teman dari RSHS Bandung ya. Dan kita masih bersama Pak Dokter Riyadi di sini yang masih setia menemani di pagi hari ini. Buat sahabat Raka yang mau nanya-nanya bisa langsung WhatsApp di 0811 149 7787 ya. Ini lagi live Instagram juga, jadi bisa langsung ditonton di Instagram nih, sahabat Raka ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol nih bareng Dr. Riyadi. Tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol soal protokol kesehatan ya dok ya. Nah, ini saya penasaran nih, kalau kan ya emang kita anjurannya tuh di rumah aja gitu. Cuman kan memang ada orang-orang yang mau nggak bisa di rumah aja gitu Pak Dokter ya. Nah ini kalau misalnya mereka harus keluar gitu ya, atau bahkan kalau misalnya kami gitu kita mau belanja gitu kan mau nggak mau mesti keluar ya, mesti ke tempat belanjanya sendiri, ketemu sama orang. Nah kira-kira tempat-tempat
tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi penularan itu apa aja sih? Atau mungkin ada yang resikonya rendah, ada yang lebih tinggi kan? Ada tuh mungkin ya. Nah, kira-kira ada tips-tips dari Pak Dokter nggak nih? Iya, baik. Oke. Jadi memang kalau untuk risiko penularan itu tentu satu yang paling berisiko itu adalah ruang tertutup. Itu udah pasti, ruang tertutup. Kenapa? Karena sirkulasi udara, makanya sebetulnya kalau kita lihat ya, nenek moyang kita zaman dulu tuh kalau bikin rumah tuh tinggi-tinggi, sirkulasinya bagus, jendelanya besar-besar tuh sudah kepikiran dari zaman dulu bahwa dengan pergantian udara yang baik itu akan menyebabkan udara itu cepat menjadi bersih ya. Tapi kalau zaman sekarang dengan tanah makin mahal, rumahnya makin sempit-sempit, makin dikit-dikit, jendelanya makin pendek-pendek, akhirnya risiko. Jadi kalau kita lihat sebenarnya itu ruangan tertutup risiko. Yang kedua, orangnya banyak. Orangnya banyak itu berisiko. Mau pakai masker nggak pakai masker kalau banyak itu berisiko karena pasti bernafas itu akan ada udara ya. Yang ketiga apalagi jika kontaknya dalam jangka waktu lama. Kita harapkan kita bisa mengurangi kontak itu antara 15 sampai 30 menit. Kenapa? Kontak makin lama, ngobrolnya makin seru, lama-lama makin dekat, belum pakai salam-salaman seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya resikonya. Sebetulnya kalau kita lihat Komite Penanggulangan COVID-19 itu sudah membagi ada 9 level mengenai tempat-tempat yang berisiko infeksi ya. Nah, salah satu yang memang levelnya tertinggi itu kalau kita melakukan aktivitasnya di mana? Di pasar yang tertutup. Di mana dibilang di sini restoran yang tertutup itu juga salah satu faktor risiko. Kemudian apalagi kalau level 8 tuh, yang level 8 level atasnya itu kalau antrian prasmanan katanya, karena kalau prasmanan tuh tangan jadi megang tuh. Makanya kan sekarang kalau kita kadang-kadang ke hotel itu sudah disediakan ya, kalau kita ke restoran itu si karyawannya sekarang yang menyediakan untuk ambil ya, tidak kita yang bisa ambil sendiri. Kalau prasmanan bukannya restorannya pelit menghemat biaya gitu supaya kita nggak ngambil banyak-banyak. Sebetulnya itu niatnya adalah mencegah supaya tidak ada kontak dengan alat makan dari setiap orang. Kemudian apalagi dikatakan nih taman hiburan, pusat kebugaran itu yang jumlah orangnya banyak tuh risiko levelnya cukup tinggi untuk risiko penularan. Tempat apa sih yang aktivitas apa yang levelnya rendah? Yang satu katanya membeli makanan dibawa pulang. Nah sekarang ya kalau kita lihat aplikasi online laris itu ya. Tapi juga harus ingat kalau kita mendapatkan makanan dibersihkan dulu, jangan lupa si plastiknya jangan lupa dibersihkan dengan alkohol, boleh berbasis alkohol dibersihkan karena kan itu faktor risiko ya kalau ada virusnya yang menempel ya. Kemudian apalagi kalau kita hubungkan dengan olahraga adalah olahraga yang paling aman tentu olahraga yang sendiri ya, yang kita melakukan aktivitas sendiri di rumah. Tapi kalau memang aktivitasnya ingin berdua, dikatakan salah satu yang aman itu adalah yang olahraganya kita pasti akan menjaga jarak. Contohnya apa? Misalnya bermain tenis, bermain bulu tangkis, itu kan jauh. Yang single tapi ya jangan yang double, yang berdua sebelah-sebelahan. Itu kan jarak jauh. Tapi kalau yang olahraganya bakal berkontak fisik, misalnya seperti bermain basket, kita misalnya berolahraganya bermain sepak bola yang akan ada kontak fisik, itu salah satu yang berisiko kalau kita tidak tahu lingkungan kita dalam kondisi sehat atau dia orang yang tidak memiliki gejala tapi ternyata virusnya ada di saluran nafasnya, demikian. Jadi pembagiannya seperti demikian. Tapi kalau kita lihat level yang paling aman itu memang ya lingkungan terkecil, lingkungan rumah kita yang tidak ada kerumunan, area yang terbuka. Kalau memang harus keluar berarti itu 3 yang utama, ventilasi harus baik, durasinya harus kurang dari 30 menit kalau harus berkontak, dan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. 3 itulah prinsip kita kalau untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi. Oke, berarti pokoknya kalau misalnya memang harus mau nggak mau harus keluar rumah itu ya sesuai keperluan aja gitu ya dok ya, belanja aja. Betul, udah langsung pulang gitu ya. Betul, langsung pulang, jangan lupa sampai rumah mandi dulu, pakaian yang kita gunakan keluar segera masukkan ke ember atau tempat untuk mencuci, tutup, kalau bisa langsung direndam, boleh dengan menggunakan deterjen, tapi jangan sampai pakaian kita digantung-gantung. Kalau ada virusnya yang menempel, malah jadi bahaya gitu. Jadi segera ganti baju yang dari luar,
dengan baju yang dari dalam, mandi juga dulu jangan lupa, dan pakaian yang habis dipakai luar langsung simpan dalam tempat tertutup, mau kantong plastik boleh, mau ember tapi tertutup, dan nanti langsung kalau udah waktunya dicuci demikian. Oke, berarti justru jangan digantung ya, karena kenapa itu dong, apa virusnya bisa Tidak. terbang gitu mungkin ya? Ya kalau misalnya dia menempel di dalam menempel di baju kita, tahu-tahu kita berjalan di daerah tersebut bersentuhan dengan pakaian yang sedang digantung, risiko dia pindah ke tubuh kita gitu. Kalau yang sudah menempel sih untuk terbang lagi tidak, tapi kalau dia ada di baju, nanti kita kebetulan tidak sengaja tersentuh, tidak sengaja tempel, itu akan pindah. Nah, risiko. Oke. Nah ini saya jadi inget nih, saya mumpung ada Pak Dokter ahlinya, saya pengen penasaran juga nih, pengen nanya. Kan saya sering lihat misalnya di supermarket gitu ada kasirnya gitu, mereka pakai sarung tangan nih dok nih. Sebenarnya efektif gak sih sarung tangan? Karena maksudnya kalau emang ada virusnya di situ kan tetap aja kena juga, apalagi kalau dia juga tetap nyentuh wajahnya, nyentuh barang yang kita beli kayak gitu kan tetap kena juga dok ya. Gimana tuh dok? Ya, jadi betul. Memang sarung tangan itu penggunaannya seharusnya untuk sekali pakai. Kalau kita kalau kami di kesehatan misalnya habis memegang satu pasien, kalau kita mau pindah ke pasien yang lain, sarung tangannya kita ganti. Nah, kalau misalnya mungkin kalau untuk di masyarakat seharusnya sarung tangan itu kalau dia menggunakan untuk dia mungkin terlindungi, karena kalau misalnya kulit tangan kita ada luka, ada lecet, itu kan risiko bisa masuk. Sebetulnya itu boleh memakai, tapi kalau dia pakai sarung tangannya dipakai berkali-kali, dia hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi dia berisiko. Kalau sarung tangannya ini memegang ke beberapa benda, dia berisiko pada orang lain. Jadi makanya prinsipnya sebetulnya kalau tangan kita bersih, tidak ada luka, tidak ada lecet, tidak ada apa-apa, tidak perlu pakai sarung tangan. Tetapi setiap kita menyentuh benda yang berbeda, laksanakanlah itu kebersihan tangan, bersihkan tangan kita dengan bisa dengan air mengalir, tapi kalau tidak terlihat kotor cukup dengan antiseptik yang berbasis dasar alkohol, gel itu cukup. Tapi jangan lupa setiap melakukan sentuhan, setiap berkontak lakukan hand hygiene. Kalau itu baik, tidak masalah, tidak perlu pakai sarung tangan. Kalau dia mau pakai sarung tangan, prinsipnya seharusnya kalau untuk melindungi orang lain ya setiap itu harus ganti, setiap berganti orang seharusnya. Tapi kalau prinsip hanya untuk melindungi diri sendiri, kalau tangannya ada luka, ya melindungi sebetulnya. Sebetulnya kalau hanya luka ya gunakan saja plester, tidak masalah, plester yang kedap air. Tapi tangan melakukan hand hygiene, demikian. Pokoknya intinya yang penting sering-sering cuci tangan ya dok ya, berarti ya. Kalau kita melakukan kontak, jangan lupa lakukanlah kebersihan tangan. Kalau menggunakan sarung tangan, gantilah setiap berganti orang. Atau kalau enggak, dibersihkan. Kalau kita lihat ada yang menggunakan hand scrub, terus dilakukan pembersihan di sarung tangannya. Tetapi sebetulnya tidak baik itu, karena nanti sarung tangannya juga tidak, kalau terlalu sering kena alkohol, dia menjadi keras dan tidak lentur, malah risiko luka gitu. Ya, jadi memang kalau tidak ada luka, tidak usah pakai sarung tangan, kecuali ya tadi ya, kalau kami tenaga kesehatan memang kontak langsung dengan pasien, itu berbeda. Tetapi itu prinsipnya, setiap ganti pasien, ganti tindakan, kami ganti sarung tangannya. Oke. Baiklah. Nah ini udah ada pertanyaan dari pendengar nih, ada Adi di Tubagus katanya. Selamat pagi dok, mau nanya dan mohon info. Apa yang harus kita lakukan jika ada anggota keluarga kita yang sedang isolasi mandiri? Obat-obatan apa yang harus kita berikan? Nah, gimana nih? Mungkin ini maksudnya di rumah ada yang bisa dibilang positif atau terduga positif gitu ya. Nah, yang anggota keluarga lainnya mesti ngapain nih, dok? Iya, baik ya buat Pak Adi ya. Jadi kalau kita melakukan isolasi mandiri, satu yang harus dipikirkan dulu, apakah mampu atau tidak kita melakukan isolasi mandiri. Itu yang utama. Kalau misalnya rumah kita tidak mampu memisahkan kita dengan anggota keluarga yang lain, berarti jangan di rumah. Mampunya itu harus apa? Harus benar-benar tertutup, tidak ada kontak dengan orang yang di rumah, memiliki jarak yang cukup, semua makanan bisa kita lakukan, aktivitas hidup kita bisa dilakukan tanpa berkontak dengan orang lain, itu baru pertimbangkan untuk bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau misalnya jaraknya juga sangat dekat, kamarnya juga cuma satu, ada 5 orang lain, kamar mandinya harus memakai yang sama, udah jelas itu tidak bisa digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Itu yang pertama.
Ya, jadi tadi prinsipnya untuk orang lain kalau udah ruangannya sudah punya, terpisah, bisa tidak ada kontak dengan keluarga yang lain, silahkan. Apa yang harus dilakukan keluarga yang lain? Yaitu jangan dekat-dekat, jaga jarak, pakai masker kalau memang harus keluar, atau kalau makanannya juga jangan berikan langsung, taruh di depan kamar biar diambil sendiri. Nanti alat makan yang digunakan segera bersihkan dengan deterjen, tidak ada yang khusus sih, pakai sabun deterjen aja biasa. Terus apa yang dilakukan oleh orang yang sakitnya? Yaitu tadi jaga kesehatan tubuh dengan apa? Aktivitas fisik yang cukup. Kalau memang diperlukan obat-obatan, ya sebetulnya harus konsultasi dulu ke dokter karena kan obat sesuai indikasi. Tapi kalau pada prinsipnya tidak ada yang khusus kalau nggak ada gejala. Dia makan yang cukup, minum yang baik. Kalau mau memberikan multivitamin ya bebas, tidak ada yang khusus. Aktivitas fisik yang cukup supaya kalau kita melakukan olahraga, aktivitas fisik, maka hormon-hormon yang berguna untuk pertumbuhan tubuh, hormon-hormon yang berguna untuk pertahanan tubuh itu akan diproduksi. Termasuk yang kadang-kadang suka lupa adalah istirahat harus cukup. Kalau istirahat cukup itu pada saat kita tidur itu adalah periode terbaik tubuh melakukan perbaikan sel tubuh. Nah itu mungkin yang bisa dilakukan. Kalau obat tidak ada yang spesifik, kecuali memang kalau dinilai sakitnya ada batasan sakit-sakitnya lah. Kalau sudah sampai harus diberikan antivirus yang khusus untuk SARS-CoV, itu harus atas konsultasi dengan dokter langsung, dan konsultasinya harus sambil diperiksa, harus dilihat dulu kondisinya. Mungkin bahkan harus dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi di foto ronsen. Kalau ada indikasi baru. Sekarang tidak semua yang didiagnosis sebagai COVID atau SARS-CoV-2 harus mengkonsumsi obat antivirus. Tidak. Kalau tidak ada bergejala, ya cukup lakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Olahraga, makan yang baik, tidur yang cukup, multivitamin silahkan bebas, tidak ada yang spesifik untuk dikonsumsi. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Adi nih ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari siapa nih? Gak ada namanya. Kak, saya mau tanya. Besok saya dijadwalkan vaksin di RSHS, tapi saya punya riwayat sakit mah. Kadang suka sampai sesek di perut. Nah, boleh nggak untuk ikutan vaksin? Nah, gimana tuh, Dok? Ya, baik. Tadi Pak siapa nih? Nggak ada namanya nih. Dengan Pak... Nggak ada namanya ya? Oke. Nggak usah khawatir. Kalau kita akan melakukan vaksinasi, itu akan dilakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan awal untuk melihat apakah ada hal-hal yang menyebabkan tidak dapat divaksinasi selama tidak bertentangan dengan tadi kontraindikasi ya, kan ada kontraindikasi misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, tekanan darahnya tinggi nggak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol. Nah, kalau ada seperti itu memang tidak boleh, tetapi kalau tidak masuk di dalam daftar yang tidak boleh dilakukan vaksinasi, misalnya lagi pengobatan kemoterapi karena kanker, nah itu kan tidak boleh. Tapi selama tidak ada masuk di dalam list yang tidak boleh dapat vaksinasi, jangan lupa makan dulu, pastikan istirahat cukup, datang saja, nanti kan akan dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk memastikan apakah kondisinya optimal atau tidak untuk dilakukan vaksinasi, demikian. Pokoknya selama bukan masuk ke dalam list yang tidak boleh dapat vaksin, tetap saja datang. Tapi jangan lupa tadi istirahatnya cukup dulu. Jangan stres. Kadang-kadang kita sering dapat yang habis disuntik ada keluhan itu lebih karena keluhan takut disuntiknya karena stresnya. Padahal sebenarnya mah nggak ada apa-apa gitu. Jadi diniatkan dulu, niatnya memang datang ingin vaksin. Kalau ada seperti itu, kan kita bilang ya di dalam jiwa tubuh yang sehat juga ada jiwa yang kuat ya. Nah, itu makanya seperti itu. Jadi pastikan dulu memang kita sudah yakin, dan jangan lupa, kadang-kadang suka lupa, saking buru-burunya nggak sempat makan, nggak apa. Nah, itu akhirnya pas disuntiknya jadi lemes karena belum makannya, bukan karena disuntik vaksinnya yang betul ya. Iya. Oke. Berarti aman ya untuk nih siapapun yang tadi sudah bertanya. Terima kasih juga sudah bertanya. Ya, datang silahkan periksa dulu. Kalau memang tidak memungkinkan pasti akan diinfokan gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ada Gani di Kopo katanya. Saya mau nanya, Dok, saya kan sudah pernah saya sudah pernah terkena COVID-19 tapi sekarang sudah sembuh. Nah, buat yang sudah pernah kena COVID-19, apa perlu divaksin lagi atau tidak? Nah, gimana nih, Dok? Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi Pak Gani ya di Kopo ya.
Jadi sekarang untuk program imunisasi ini, jika sudah 3 bulan dari terakhir sembuh COVID-19, bisa dilakukan vaksinasi. Boleh. Minimal 3 bulan dari terakhir yang dia terkonfirmasi kemudian terbukti sehat, sembuh, itu 3 bulan setelahnya sudah boleh dilakukan vaksinasi. Dan vaksinasi itu prinsipnya kan meningkatkan imunitas, meningkatkan kekebalan tubuh dengan apa? Dengan menyebabkan tubuh itu memiliki, kita bilang sel memori. Jadi dia ingat kan kalau vaksin itu dikasihkan yang dilemahkan. Jadi kalau nanti ketemu yang benernya tubuh udah kenal gitu. Jadi kalau diberikan lagi bisa booster kalau kita bisa bilang, meningkatkan. Jadi ingat lagi tubuh gitu, mengingatkan lagi oh yang seperti ini. Jadi dia lebih kuat lagi. Jadi selama sudah lebih dari 3 bulan dari terakhir terkonfirmasi dan sudah sembuh, silahkan boleh melakukan vaksinasi kembali. 3 bulan ya, berarti kalau baru sembuh mah jangan ya dok ya? Ya, kalau belum tidak, kalau baru saja tidak perlu. Kenapa? Karena tubuh kita masih ingat banget ya? Istilahnya sama si virus itu. Jadi kalau kita kasih si vaksinnya, vaksin itu kan bagian dari komponen virus atau virus yang dilemahkan, dia lemah. Daya tahan tubuh kita lagi tinggi, pasti langsung mati dikasih. Jadi nggak ada manfaatnya di vaksin. Percuma, padahal vaksin itu kan ingin, padahal kita vaksin itu ingin supaya tubuh itu punya memori lagi, punya ingatan, oh kalau datang lagi virus yang gini, tubuh bisa menyerangnya dengan cepat. Nah itu, kalau kita vaksin setelah 3 bulan nanti membuat ingatan tubuh, oh ini yang kemarin ini saya punya daya tahan. Jadi udah istilahnya nyiapin tentaranya di tubuh, kalau ada virus ini lagi, sudah bisa langsung diserang gitu. Jadi tidak masalah kalau sudah 3 bulan, silahkan daftar untuk vaksin ya. Oke, baiklah. Nah ini kebetulan kayaknya waktu kita sudah hampir habis nih dok. Nah ini mungkin sebagai penutup, kan tadi Pak Dokter sendiri bilang kalau sekarang udah sampai 6M ya, padahal tadinya cuma 3M di awal ya. Nah itu 6M boleh mungkin disebutkan satu-satu apa aja nih, sama sekalian mungkin dirangkum lah penjelasan soal protokol kesehatan ini ya. Silakan. Ya baik. Jadi menurut saya kalau 6M-nya mah udah pada hafal pasti, masa nggak hafal sih 6M-nya apa gitu kan. Cuma justru yang penting adalah bagaimana kita, tadi saya bilang ya, sebagai masyarakat baik awam ataupun tenaga kesehatan, seluruh kita individu ini harus mau menjadi pahlawan, minimal bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Bagaimana cara menjadi pahlawan? Tidak sulit, tidak harus jadi pahlawan itu maju perang, tidak. Tetapi kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau kemampuan yang kita miliki adalah dengan di rumah saja, kita sudah bisa jadi pahlawan dengan di rumah saja. Tetapi kalau kita bisa berperan lebih, misalnya dengan apa? Menggunakan masker. Menggunakan masker itu kita menjadi pahlawan buat diri kita dan buat orang lain. Karena kalau pakai masker itu, selain melindungi diri sendiri, kalau kita batuk atau kita sakit, kita akan mencegah supaya sakit kita jangan sampai terkena pada orang lain. Jadi seperti itu, hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. 6M ya, 6M tadi mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari keramaian. Nah itu tadi kalau memang olahraga, hindari dulu keramaian, apalagi kalau lagi di zona merah, daerahnya ditetapkan sebagai zona merah atau zona orange ya. Kemudian apa tadi? Mengurangi mobilitas. Nah, kalau nggak perlu di rumah aja. Dan satu lagi yang 6-nya, menghindari makan bersama untuk saat ini. Makan bersama di luar ya. Kalau makan bersama di keluarga di rumah yang memang kita sudah tahu sama-sama tidak terpapar, ya silahkan. Jangan juga di rumah nanti jauh-jauhan seperti itu. Jadi itu 6M-nya mungkin ya. Mudah-mudahan kita semua mau dan bisa berperan menjadi pahlawan buat diri kita dan orang lain. Itu mungkin. Mas Titan. Oke. Wah, mantap. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di sini, Pak Dokter ya. Mungkin waktunya sudah diambil selama sejam buat kita ngobrol-ngobrol dan insya Allah bisa bermanfaat buat masyarakat ya. Mungkin salam dari Kru Raka untuk seluruh tenaga kesehatan di RSAS. Semoga sehat selalu ya, semoga sehat selalu dan diberi tenaga untuk menangani pasien-pasien yang ada di sana selalu ya, Pak Dokter ya. Ya, terima kasih Pak Titan. Titip juga nih, radio bisa menjadi media komunikasi yang baik untuk mendorong masyarakat kita agar mau menerapkan protokol kesehatan. Dan juga sekarang yang digembar-gembar adalah
mau berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi. Iya. Titip betul. Untuk rekan-rekan Siap. media, mudah-mudahan bisa membantu kita semua. Nanti tiap saya siaran